Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di Kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk Kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Aku serahkan jabatan ini kepadamu, semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh banyak orang. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib orang banyak, maka berlakulah bijaksana dan adil. Aku percaya kau dapat melakukannya, Pangeran Dipati. Terima kasih, insya Allah aku dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Juga masih membutuhkan bimbingan dari para ketua dan sesepuh, aku mohon bantuannya. Selamat ayahanda, mulai saat ini kau bukanlah hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh anakku, terima kasih. Ayah sangat merindukan kamu nak. Aku sungguh senang kau bisa datang di hari yang bersejarah ini. Kakak, kapan kau datang? Aku merindukanmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kau kembali. Apa yang ada di plastik itu, kakak? Mana oleh-oleh untukku, kakak? Oh, itu baju kotor kakak seminggu kemarin. Oleh-oleh buat kamu ada coklat dari Arab yang kakak temukan di pinggir jalan ketika akan hendak pulang kemari. Tapi sebelum kakak sampai sudah kakak makan karena lapar. Lah, Sudahlah, kamu sudah semakin gendut, tidak boleh makan coklat. kakak ini dasar. Sudah, lebih baik kita semua makan malam terlebih dahulu untuk merayakan hari bersejarah ini. Baik ya, ayo Purbaya. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaan, dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Wilma, benar sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal Banten. Strategi dan tanahnya yang subur akan sangat menguntungkan kita. Pihak VOC harus segera menguasainya. Kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan sultan. For information saja, Kesultanan Banten memiliki angka perang yang sangat tangguh dan sultan yang bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus memata-matai keluarga sultan. Enten kita bisa menghancurkannya. Kamu masih tidak yakin dengan kemampuanku? Oke, darling, I believe in you. Kemudian, Wisef dan Wilma pun melanjutkan aksi mata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga Sultan.
Wilma, aku punya ide yang bagus untuk memulai penyerangan. Bagaimana kalau kita memulai dengan cara halus terlebih dahulu, seperti bernegosiasi. Kita iming-iming si Sultan tua itu dengan keuntungan yang berlimpah. Pasti mereka tergiur. Are you sure, Chef? Kau kira sultan kita yang hadapi ini seorang ababil yang bisa diperalatkan dengan mudah? It's so hard. Tenang saja. Saat ini daerah selatan kan kekurangan stok pangan. Kita bisa melakukan kerjasama dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan mereka. You're right, Lukas. Ayo kita lakukan sekarang juga. Setelah itu, Wisef dan istrinya bergegas pergi ke istana Sorsowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Sorsowan dan menemui Sultan di istana Sorsowan. Namun, tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Wisef dan Wilma belum berhasil. Akhirnya, Wisef dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka tadi itu benar? Bagaimana jika mereka mulai melakukan penyerangan? Aku bukan takut untuk berperang, tapi beberapa banyak nyawa yang melayang jika terjadi peperangan, rakyat akan sengsara. Tidak, Baginda. Tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakanmu sudah benar. Bagaimanapun juga rakyatlah prioritas kita. Kalaupun akan terjadi peperangan Sultan, percayalah padaku, prajurit kita terkenal tangguh, berani, dan setia. Mereka tidak mungkin berani. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap, berusaha, dan bertawakal. Benar apa katamu, sesepuh. Terima kasih selalu mendukung dan mendampingiku di setiap keadaan. Terima kasih. Itu memang sudah tugasku sebagai pembimbingmu, Sultan. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombol nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa, wahai rakyatku? Maaf Ratuku, tapi prajurit VOC tadi pagi datang dan membiokad kapal-kapal pedagang asing serta menghancurkan kapal-kapal milik kami. VOC, Sultan bukankah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu? Berani-beraninya mereka, sesepuh. Kirim 100 prajurit ke sana dan balas hancurkan kapal-kapal dagang mereka. Harus membayar atas perbuatannya. Usir mereka dari Banten dan pastikan rakyat tidak celaka. Lalu bagaimana nasib keluarga hamba dan yang lainnya? Coba tolong kamu ceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi. 3 yang lalu, kami sedang berlayar ke Pulau Selat Sunda, dan setelah kami kembali ke daratan, kami disambut oleh kehancuran kapal-kapal milik kami. Kemudian istri hamba menghampiri hamba dan memberitahu bahwa VOC telah menginjakan kakinya di wilayah pesisir Pulau Jawa yang tepatnya di daerah Banten. Lalu harta apa saja yang dirampas oleh VOC? Perhiasan kami dirampas, tempat tinggal kami dirusak, dan persediaan makanan kami juga dirampas. Baiklah, akan kuperintahkan kepada sesepuh untuk menjaga wilayah kalian dan akan mencukupi kebutuhan dan tempat hidup kalian untuk sementara waktu. Terima kasih Tuan, kami berhutang budi kepadamu. Wahai rakyatku, itu tanggung jawabku sebagai pemimpinmu. Cepat kerahkan prajurit kita, sesepuh. Baik, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu. Lalu, setelah makan malam keluarga Sultan, Putraku, apa yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, Ayah. Bagus, bagaimana dengan Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung, Ayah. Setelah Ayah memberikan tugas itu, setelah itu pula tidak ada konflik yang terjadi. Aku berhasil mengendalikannya, Ayah. Bagus Purbaya, kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Aku sangat bangga padamu.
Setelah makan malam selesai, Sultan Haji berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedar saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya, melihat sang putra, Wisaf dan istrinya yang dari tadi menguping, tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Oh, siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Yilma dan ini Wikev. Oh, perkenalkan, aku Sultan Haji Putra Mahkota Kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Sultan yang dermawan ini merasa kesal? Ah, tidak, aku hanya merasa iri terhadap adikku, ayahku. Terlalu membangga-banggakan, padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? No, it's very well, Sultan. Menurutku, Sultan Tirtayasa memang lebih menyayangi Pangeran Arya Purba. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak. Maksudku, Astaga, apakah itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudmu, Saif? Oh, aku merasa bahwa walaupun kau putra mahkota tetapi tata bisa saja diberikan kepada adikmu. Aku kemarin melihat mereka berbicara serius tanpa sepengetahuanku, rasa mereka merencanakan sesuatu di belakangmu. benar sekali, Sultan. Dari kemarin kami memperhatikan ayah dan adikmu serius berdiskusi. Benarkah? Oh astaga, jangan katakan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin aku mengenal adik dan ayahku. Mungkin memang apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan yang berbayar lakukan. Jika aku menjadi lebih baik, ayah pasti akan memujiku juga. Tentu saja mereka keluargaku dan tentang pembicaraan ini entahlah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Sultan Haji langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan kepada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ya memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa denganmu. Mengapa kamu bisa semudah itu iri kepada adikmu sendiri? Dan mengapa kau percaya dengan perkataan dua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu seharusnya sebagai putra mahkota kau harus bisa lebih bijak dari adikmu. Dan kalau ingin dipuji ya kerja dengan keras. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah aku mendengar perkataan ayah tadi, aku menyadari bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Silakan bela saja anak kesayanganmu itu. Aku bisa buktikan aku bisa lebih baik dari adik sendiri. Lalu, Sultan Haji pun menemui Wisaf dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Cerita ini menggambarkan konflik internal dalam Kesultanan Banten yang melibatkan Pangeran Arya Purbaya, Sultan Haji, dan pihak VOC. Arya Purbaya menolak menyerahkan putra mahkota dan memperingatkan bahwa Belanda akan menghancurkan Kesultanan Banten jika tetap terlibat. Setelah pertarungan, Arya Purbaya ditangkap oleh VOC, sementara Sultan Haji kini bersekutu dengan VOC mulai menunjukkan pengkhianatannya terhadap kerajaan sendiri. VOC memaksa Sultan Haji untuk menyerahkan kontrol perdagangan, melarang pedagang lain selain VOC, dan memonopoli perdagangan di Banten. Sultan Haji menolak, tetapi VOC dengan ancamannya berhasil mengambil alih kendali. Situasi semakin memanas ketika Sultan Haji membunuh Arya Purbaya dengan bantuan VOC, dan Kesultanan Banten akhirnya jatuh ke tangan penjajah. Akibatnya rakyat Banten mengalami penderitaan besar seperti pajak tinggi, kelaparan, dan penindasan dari VOC. Di sisi lain, konflik keluarga terjadi antara Arya Purbaya dan Sultan Haji.
Arya berusaha menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk merebut kekuasaan, tetapi Sultan Haji tetap menganggapnya sebagai ancaman. Saat Arya Purbaya mencoba membela ayahnya, Sultan Ageng, VOC dan pengikutnya semakin menekan mereka. Akhirnya Sultan Haji yang telah berpihak kepada VOC mengkhianati keluarga sendiri. Sultan Ageng ditangkap dan Arya Purbaya dihukum dengan diasingkan dan dibiarkan mati perlahan. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bagaimana keserakahan dan pengkhianatan dari dalam kerajaan sendiri dapat mempercepat jatuhnya suatu kekuasaan, sekaligus menunjukkan dampak kejam penjajahan VOC terhadap rakyat dan penguasa pribumi. Dan kita tidak boleh terlalu mempercayai orang yang baru saja kita kenal agar tidak ada fitnah dan kesalahpahaman seperti yang Sultan Haji alami. Kita juga harus menghormati serta menyayangi keluarga kita. Cinta orang tua kepada anaknya adalah cinta yang tak bersyarat dan tulus, maka celakalah Sultan Haji yang durhaka menyerang orang tua serta adiknya yang mencintainya hanya karena kekuasaan. Iya. Masuk. Sisan. Tolong jasa. Sultan Haji. Sakit tolong jasa aja. Kamu. Diam Jasa. Ngomong diam. Diam. Tet. Di